Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat kita pungkiri bahwa sesungguhnya mencintai tanah air merupakan bagian fitrah manusia yang memiliki akal yang sehat. Sebagaimana kita mencintai terhadap anak-anak kita, mencintai kedua orang tua kita, maka mencintai tanah air merupakan bagian fitrah dari manusia. Maka dari itulah ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW beliau berhijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Sesampai Rasulullah di Madinah, beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ilal Makkah aw asyadda. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada kota Mekah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Hal ini menunjukkan kehadapan kita betapa Rasulullah Muhammad SAW sekalipun beliau mencintai tanah kelahirannya kota Mekah, dan manakala Rasulullah berhijrah ke tanah air yang baru yakni Madinah, Rasulullah pun berharap kepada Allah agar bisa mencintai tanah kelahirannya. Begitu juga tanah beliau berhijrah yakni kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan manakala Rasulullah Muhammad SAW beliau sehabis melakukan safar bepergian jauh, karena idza qadima min safar fanadhara ila judranil Madinah wa fa'awda'a naqatahu. Apabila Rasulullah Muhammad SAW beliau pulang dari bepergian jauh, lalu kemudian beliau menyaksikan tembok-tembok gedung-gedung yang ada di Madinah, Rasulullah menggerak-gerakkan terhadap unta tunggangannya, mempercepatnya. Hal itu disebabkan min hubbiha, karena cintanya Rasulullah kepada kota Madinah. Oleh sebab itu tidak tepat kalau dikatakan bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari sifat fanatisme yang berlebihan. Karena ketahuilah, kita mencintai tanah air tidak ada lain disebabkan karena di tanah air inilah kita dilahirkan, di tanah air inilah kita bersama-sama menghirup udaranya, di tanah air inilah kita bersama-sama meminum airnya, di tanah air inilah Allah Ta'ala menurunkan rezeki setiap hari untuk kita, sehingga kita bisa makan, minum, bertempat tinggal, beraktivitas dengan aman, disebabkan karena tanah air inilah Allah anugerahkan kepada kita tempat kita berada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, bagi kita sebagai umat Islam, tidak salah kalau dikatakan bahwa hubbul watan minal iman, mencintai tanah air sebagian daripada iman. Karena ketahuilah, mencintai tanah air tidak ada lain menunjukkan rasa syukur kita kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah menganugerahkan tanah air yang aman, kita bisa melangsungkan kehidupan, bisa makan, minum, bertempat tinggal dengan baik di sebuah tanah negeri yang kita cintai ini. Lalu bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang mencintai tanah air ini? Yang pertama, tentu kita hendaknya membela terhadap tanah air ini dari gangguan musuh siapapun yang hendak menghancurkan tanah air ini. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Mereka mengatakan, bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah sementara kami diusir, dikeluarkan dari rumah-rumah tanah air kami. Maka jelas di sini salah satu penyebab orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala
manakala dia diusir oleh musuh meninggalkan negerinya, maka terbetik semangat untuk berjuang membela tanah airnya dari orang-orang yang bermaksud untuk menghancurkan sebuah negeri. Maka sudah menjadi sebuah kewajiban, manakala ada orang yang hendak menghancurkan, berbuat rusuh, berbuat keburukan terhadap negeri ini, kita berkewajiban untuk membelanya. Karena disinilah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kenikmatan kita bisa beribadah, menjalankan kehidupan dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk kita mencintai tanah air tidak ada lain adalah dengan cara menanamkan rasa cinta dan kasih sayang serta berempati dengan sesama kita sebagai warga negara. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar satu sama lain saling mengenal. Ingatlah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka jelas ayat ini, keberagaman di antara kita, kebinekaan di antara kita harus memperkuat rasa cinta, kasih sayang, persatuan dan kesatuan di antara kita. Kemudian yang terakhir, sebagai bentuk kita cinta tanah air, tidak ada lain, tebarkanlah kebaikan di negeri yang kita cintai ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayang sekali di antara mereka mendustakannya, pantas mereka mendapatkan akibat dari apa yang mereka kerjakan. Maka jelas di sini kita bersama-sama harus terus menebar manfaat kebaikan di tengah kehidupan untuk membangun negeri ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah puasa kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.